Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Mungkin dari teman-teman sendiri banyak banget yang ngebahas tentang persiapan pernikahan dari segi finansial, atau mungkin dari segi materi, atau mungkin dari segi acara dari resepsi pernikahan itu sendiri, dan juga dari persiapan mental. Tapi jarang banget orang yang ngebahas tentang persiapan dari sisi kesehatan. Sebenarnya persiapan mental juga termasuk dari segi kesehatan ya, tapi ini lebih ke fisiknya, status kesehatan kamu dan juga status gizi kamu. Nah, apa aja sih yang harus kalian persiapkan selain dari sisi finansial dan juga dari sisi persiapan mental? Sebelumnya aku mau ngebahas tentang pengertian dari pernikahan itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini disambung lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengenai batasan usia pernikahan yang disarankan oleh negara, yaitu bagi laki-laki dan perempuan minimal usia 19 tahun. Tapi menurut BKKBN tahun 2019, dikutip dari websitenya, batasan usia yang ideal untuk menikah dari segi kesehatan itu untuk wanita 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Ini mengingat dengan kesiapan fisik dan kesiapan mentalnya juga. Sekarang kita mau ngebahas tentang persiapan pernikahan dari segi status kesehatan dan status gizi. Kenapa sih kita harus mempersiapkan status kesehatan kita atau mungkin memeriksakan status kesehatan kita sebelum kita menikah? Sebelum kalian melanjutkan ke jenjang yang berikutnya dari pernikahan, tentunya di pernikahan itu sendiri kan ada rencana memiliki momongan kan. Nah, sebelum memiliki momongan itu kita harus mempersiapkan diri juga, kesehatan diri dan juga pasangan. Di premarital check up ini, hal-hal yang diperiksa adalah pemeriksaan fisik seperti tanda-tanda vital, terus pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Ada juga pemeriksaan darah, ada pemeriksaan urin. Nah, ini difungsikan sesuai dengan kondisi fisik kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya dari segi pemeriksaan fisik ternyata ditemukan ada beberapa hal yang harus kita lihat lebih dalam lagi, tentunya akan diperiksa lebih lanjut dengan pemeriksaan penunjang. Jadi sebenarnya pemeriksaan premarital check up ini adalah untuk mengetahui status kesehatan tubuh kita sebelum kita menikah. Dan tujuannya adalah untuk memperbaiki status kesehatan tersebut setelah kita menikah. Nanti misalnya nih kita punya penyakit-penyakit khusus atau mungkin kayak penyakit keturunan kayak diabetes, terus kayak penyakit menular seperti HIV atau PMS dan lain sebagainya, itu bukan berarti kita nggak boleh menikah, tapi kita bisa memperbaiki status kesehatan kita sebelum kita menikah ataupun sesudah menikah. Jadi ini tuh dampaknya dampak panjang. Kalau misalnya nanti kalian ingin memiliki momongan, ya kalian harus siapin dulu badan kalian juga kan. Kalian harus mempersiapkan status kesehatan kalian untuk momongan kalian juga, untuk anak-anak kalian juga. Aku mengingatkan aja, jadi maksudnya status kesehatan ini tuh bukan berarti setelah kalian dicek tentang status kesehatan kalian dan pasangan kalian, bukan berarti rencana kalian untuk menikah itu menjadi gagal. Atau enggak misalnya setelah kalian tahu status kesehatan diri atau mungkin setelah tahu status kesehatan pasangan, kalian menjadi kayak mau nikah atau enggak ya gitu. Mungkin bisa jadi ya salah satu faktor penentu apakah kalian akan melanjutkan pernikahan kalian atau tidak. Kalau saran aku ya, jadi sebenarnya ini tuh sebagai ancang-ancang aja. Kalau misalnya nanti kita punya rencana untuk menikah dan memiliki momongan setelahnya, terus kita tahu status kesehatan kita jadi mempersiapkan diri dan mungkin memperbaiki status kesehatan tersebut. Nah, yang paling penting untuk perempuan ya tentunya, cek status hemoglobinnya. Apa sih maksudnya hemoglobin? Kenapa harus banget dicek hemoglobin ini? Tentunya banyak banget, nanti aku akan bahas selanjutnya. Kenapa sih hemoglobin ini sangat penting untuk perempuan? Hemoglobin ini tuh sangat berpengaruh untuk kelangsungan kalian selama nanti kalian setelah menikah. Misalnya kalian ingin memiliki momongan, kalian hamil, terus melahirkan, dan setelah melahirkannya. Dan rencana-rencana berikutnya kalau misalnya kalian pengen memiliki momongan, ini tuh HB atau hemoglobin ini tuh sangat penting banget. Soalnya selama kehamilan HB ini sangat berperan penting gitu loh. Nah, pemeriksaan hemoglobin ini tuh sebenarnya bisa loh kita periksa sebelum kita menikah. Maksudnya sebelum kita punya rencana menikah, sebelum kita memiliki pasangan untuk menikah gitu. Dan pemeriksaan HB itu sebenarnya
bukan hanya untuk ibu hamil aja, tapi untuk perempuan-perempuan wanita usia subur, saya mempersiapkan diri untuk nanti proses kehamilan di masa depan. Ada juga status TT atau imunisasi tetanus toksoid. Nah, ini sebenarnya sih fungsinya imunisasi TT ini adalah untuk melindungi diri kita wanita pada saat nanti pada saat setelah menikah, setelah berhubungan intim dengan suami, saat hamil, terus saat melahirkan, dan nanti melindungi juga bayi dari penyakit tetanus. Sekarang, di regulasi sekarang, sebelum pasangan tersebut mendaftarkan diri pernikahan mereka ke KUA, mereka wajib untuk diimunisasi TT dari TT 1 sampai TT 5. Terus tambahan juga untuk perempuan, vaksinasi HPV ini fungsinya adalah untuk mencegah dari kanker serviks. Kalau untuk laki-laki ini bisa mencegah dari kanker penis dan kanker anus. Vaksinasi HPV ini sebenarnya belum ada regulasi yang mewajibkan kita untuk melakukan ini, tapi ini bisa dilakukan bagi kalian untuk jaga-jaga aja. Nah, selanjutnya hal yang harus kalian persiapkan yaitu status gizi. Status gizi kalian itu sangat penting banget untuk menentukan status gizi momongan kalian nanti. Kan pernah dengar nggak sih yang namanya stunting atau bayi yang kecil? Itu tuh bisa kita antisipasi kalau misalnya kita memiliki gizi yang baik sebelum kita hamil atau sebelum kita menikah. Gimana caranya kita tahu apakah status gizi kita itu udah baik atau belum? Yaitu yang pertama dengan pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Kalau misalnya kalian memiliki lingkar lengan atas atau lila di bawah dari 23,5, berarti kalian termasuk good cake atau kurang energi kronis. Tapi kalau misalnya kalian memiliki lingkar lengan atas lebih dari 23,5, berarti kalian memiliki gizi yang normal. Cake merupakan suatu keadaan di mana status gizi seseorang buruk disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makro yang berlangsung lama atau menahun. Ini diukur dengan timbunan lemak yang ada di bawah lengan atas kita. Kita juga bisa mengukur apakah berat badan kita ini sudah normal atau mungkin kurang atau mungkin terlalu lebih atau mungkin berlebihan. Cara mengukur indeks massa tubuh yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, hasilnya nanti dapat kalian baca dari beberapa kategori. Ada underweight, ada normal, ada overweight, dan ada obesitas. Kalau kalian termasuk di status underweight, berarti kalian harus mengejar nih ke berat badan ideal kalian supaya kalian memiliki IMT yang normal. Kalau misalnya kalian memiliki kondisi tubuh yang overweight atau obesitas, kalian juga harus berusaha untuk menurunkan berat badan kalian untuk mendapatkan hasil IMT yang normal. Ini penting banget agar kita juga terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa mungkin muncul apabila kita memiliki berat badan yang kurang atau mungkin memiliki berat badan yang berlebihan. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum menikah dari segi kesehatan. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak cukup loh mempersiapkan dari segi finansial, materi, dan juga mental, nggak cukup. Jadi kalian harus persiapkan hal ini juga. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, komen, dan like juga. Dadah!